Kama annal ayati wal karamati wajibun ala rasuli izharuha min ajli da'wahu kadzalika yajibu ala al waliyyi tabi'i satruha. Hadza madhhabul jamaah li'annahu ghairu mudda'in. Sebagaimana tanda-tanda kemahakuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kesaktian-kesaktian itu wajib diperlihatkan oleh para rasul sebagaimana kesaktian mukjizat itu rasul wajib memperlihatkan demi dakwahnya, dakwah pengakuannya, klaim sebagai rasul, sebagai utusan Allah, biar diterima oleh manusia harus perlihatkan kesaktiannya, itu harus ditampakkan. Sebaliknya wali itu wajib merahasiakan kesaktiannya, harus menyembunyikan kesaktiannya. Inilah pendapat jamaah ahli sufi. Kenapa wali diwajibkan merahasiakan kesaktiannya? Karena dia tidak sedang mengklaim sebagai wali, tidak, apalagi sebagai rasul, sebagai nabi. Sebagai wali dia tidak mengklaim. Wala yanbaghi lahu ad-da'wa fa innahu laysa mudda'in musyarri'in. Tidak sepantasnya, tidak sebaiknya seorang wali itu ngaku-ngaku jadi wali. Sebab wali itu bukan orang yang membuat syariat. Wali bukan seorang yang membuat syariat. Wali itu adalah penerus syariat Nabi. Wa mizanu syar'i mawdu'un fil alimi. Qad qama bihi ulama'ur rusumi ahlul fatwa fi dinillahi. Hum arbabut tajrihi wa ta'dil. Parameter syariat, timbangan syariat itu adalah parameter syariat. Ini haram, ini wajib, ini murtad, ini kufur. Itu sudah diatur, maudhu itu diatur pada orang alim yang mana parameter itu sudah dilakukan oleh para ulama rusum. Ulama rusum itu ulama syariat, yaitu orang-orang ahli fatwa di dalam agama Allah. Ini haram, ini murtad, ini makruh, ini. Jadi para ulama rusum, ulama fikih itu adalah pakar-pakar tajrih wa ta'dil. Tajrih itu menyalahkan, ta'dil membenarkan. Ini salah, ini benar. Wa hadzal waliyyu mahma kharaja an mizani syar'i al-mawdu'i ma'wujudi aqli taklifi indahu sullima lahu haluhu lil ihtimal alladhi fi nafsil amri fi haqqihi. Dan wali ini wali yang tidak dakwah, tidak mengklaim sebagai wali, itu apabila dia keluar dari parameter syariat, artinya dia tidak sholat misalnya, dia mengeluarkan kata-kata murtad misalnya, yang sudah diatur. Di samping dia ketika nyeleneh, menyimpang dari syariat itu, dia sadar akalnya masih normal, ya serahkan kepada dia. Apa maksudnya? Serahkan kepada si wali itu. Jadi jangan divonis, artinya kamu murtad misalnya, kamu harus dibunuh. Tidak usah, serahkan kepada dia. Karena ada kemungkinan faktanya, kenyataannya pada si wali itu bahwa begini maksudnya. Jadi biarkan kepada wali itu, tidak usah kita vonis. Tetapi bahwa aidan maujudun fil mizani al-masyru'i. Wali itu juga sedang ada dalam parameter syarak, ada dalam real syarak, masih harus ikut tunduk pada parameter syarak.
Fa in dhahara bi amrin yujibu haddan fi dhahiri syar'i sabitin indal hakimi, sabitin ini dari amrin ya. Amrin sabitin indal hakimi uqimat alil hududu wala buddah. Maka apabila seorang wali ini muncul dengan suatu perkara, dengan suatu tindakan, si wali ini melakukan suatu tindakan yang mewajibkan si wali ini harus diberi hukuman secara zahir, juridis formal syari'. Karena ini kata-kata murtad misalnya, yang sudah positif di depan pengadilan seorang hakim, maka terpaksa hukuman harus dilaksanakan pada wali ini. Wala budda, harus ini sudah berapa kali tidak sholat, maka harus dibunuh kalau tidak sholat, keluar dari waktu jamak ya. Kemudian kemungkinan bahwa ada maksud-maksud tertentu yang tidak yang membuat dia tidak murtad pada fi nafsil amri, pada hakikatnya itu tidak melindungi dia, tidak bisa memproteksi dia dari hukumannya, bisa menggagalkan hukuman, tidak min ayyakuna minal abid alladzina la tadurruhum adzunubu indallah ta'ala au haiba lahum fi'lu ma hurrimah ala ghairihim syar'an. Jadi kemungkinan dia itu tidak sadar atau tidak bermaksud murtad seperti itu, kenyataannya tidak melindungi dia, tidak membela dia bahwa dia adalah termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mempan dosa-dosa di sisi Allah, tidak berpengaruh walaupun berdosa di sisi Allah, tidak berpengaruh, tidak, tetap harus lakukan tindakan hukuman kepada wali ini, atau termasuk orang yang diperbolehkan melakukan apa yang diharamkan untuk orang lain yang bukan wali secara syarak. Fa asqata alaihim al-mu'akhadhatah walakin fid daril akhirati. Lalu karena dosa-dosa itu tidak mempan, tidak berpengaruh bagi wali, atau yang haram untuk orang lain itu tidak haram, sehingga oleh Allah digugurkan sanksi, hukuman digugurkan oleh Allah untuk wali ini, tetapi itu di akhirat nanti. Jadi tidak ada hukuman itu di akhirat nanti, tetap dia di sorga walaupun kata-katanya murtad atau tidak sholat, itu nanti di akhirat. Urusan di dunia tetap harus laksanakan, itu aturan-aturan syariat. Fa innahu qala fi ahli badrin ma sabatah min ibahatil af'ali lahum, karena Allah pernah berkata tentang orang-orang yang ikut perang Badar, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan diperbolehkan, perbuatan-perbuatan haram tidak apa-apa dilakukan oleh orang-orang Badar, karena terlalu tinggi pahala mereka berperang di Badar, maka berdosa dosa itu sangat kecil dibanding dengan pahala mereka di perang Badar. Itu positif, ada itu. Orang-orang para sahabat yang berperang di Badar itu diperbolehkan melakukan dosa. Wa kadzalika fil khabaril wahidi if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Dan juga ada di hadis bahwa Allah pernah berkata kepada Nabi Muhammad, lakukan apa semau kamu, semau engkau Muhammad, sebab aku telah mengampuni, kamu. Walaupun faktanya Rasulullah tidak melakukan dosa itu, tapi artinya dosa itu gugur tanpa hukuman, itu ada hadisnya. Walam yaqul asqattu minkal hududa fid dunya amma fid dunya fala. Kata-kata Allah faqad ghafartu, bukan asqattu.
Allah berkata saya ampuni dosamu. Allah tidak berkata asqattu, saya gugurkan, saya batalkan hukuman-hukuman di dunia. Tidak begitu. Allah hanya berkata ghafartu, mengampuni. Artinya hukum dunia harus tetap dilaksanakan. Amma fid dunya fala, adapun di dunia tetap tidak bisa, tetap harus dilaksanakan apa itu sanksi-sanksi itu. Falladzi